ibadah kita mau berdoa dulu yuk ya beliau. Beliau juga mengajak anak-anak untuk berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kesehatan buat kami. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini, kiranya Engkau memimpin kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bu Deo, Bu Deo merasa nggak kalau Tuhan Yesus sayang sama Bu Deo? Oh iya Bu Meli, Tuhan itu sayang banget sama Bu Deo. Bu Meli juga sama. Bu Meli juga merasakan kalau Tuhan Yesus sayang sama Bu Meli. Nah, bagaimana anak-anak? Anak-anak juga kan merasa disayang Tuhan? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita menyanyikan Yesus sayang semua.
siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kepala tunduk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengar bisa menjadi rema, bisa menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi lidah dan mulut hamba, sehingga apa yang disampaikan Tuhan semuanya itu hanyalah keluar daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya, amin. Anak-anak, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat orang yang pilih kasih dalam memberikan pertolongan ketika menolong sesamanya. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Yesus mau menolong kepada siapa saja. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Kita lihat videonya ya. Anak-anak, tema firman Tuhan kita kali ini yaitu kita semua ditolongnya, yang diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, datanglah kepadanya seorang bapak. Ia bernama Bapak Yairus. Bapak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Ia langsung datang menemui Tuhan Yesus dan ia berkata, "Anak perempuan saya baru saja meninggal. Sudilah kiranya engkau datang untuk menjamahnya, supaya ia hidup lagi." Kepala rumah ibadat itu percaya Tuhan Yesus mampu menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati. Tuhan Yesus pun menerima permintaan Bapak Yairus dan mereka berjalan menuju ke rumah Bapak Yairus. Tuhan Yesus berjalan bersama rombongan, diam-diam ada seorang wanita yang juga berharap Tuhan Yesus menyembuhkan sakitnya. Perempuan itu sakit pendarahan selama 12 tahun, sehingga ia dianggap najis oleh orang Yahudi. Ia mengikuti Tuhan Yesus dan berkata dalam hati, "Asal saja aku menyentuh jubahnya, pasti aku akan sembuh." Lalu setelah mendekati Tuhan Yesus, perempuan itu menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus dan dia merasa bahwa ia sudah sembuh. Tuhan Yesus berpaling dan melihat perempuan itu. Tuhan Yesus pun berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga perempuan itu sembuh dan ia sangat bersukacita. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Yairus. Sesampai di sana, sudah banyak orang berkerumun meratap dan menangisi anak Bapak Yairus yang meninggal. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, anak ini tidak mati, tetapi tidur." Orang-orang itu mentertawakan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar, menyentuh tangan anak itu dan membangunkannya. Anak itu hidup dan bisa berbicara lagi. Orang-orang yang melihat kejadian itu menjadi kagum kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anak sudah lihat semua kan videonya? Ya, itu tadi anak-anak 2 karya penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu kepada anak Bapak Yairus, seorang yang terhormat, dan juga kepada perempuan yang sakit pendarahan yang dianggap najis oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi anak-anak,
Tuhan Yesus tetap mau menolong tanpa membeda-bedakan. Semuanya ditolong oleh Tuhan Yesus. Dari firman Tuhan kita kali ini anak-anak, kita bisa mengambil dua hal yang bisa kita teladani. Yang pertama yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus. Seperti Bapak Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan tadi. Ketika kita menghadapi persoalan, misalnya ketika anak-anak sekolah menghadapi pelajaran yang sulit, anak-anak tidak bisa mengerjakan, atau ketika anak-anak sedang sakit, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus tekun berdoa dan juga berusaha supaya Tuhan Yesus menolong kita dari kesulitan kita. Teladan yang kedua yang bisa kita ambil yaitu bahwa kita diajak untuk mau menolong tanpa membeda-bedakan status. Jadi anak-anak, kalau ada teman atau orang yang membutuhkan pertolongan kita atau yang sedang dalam kesulitan dan kita mampu menolong, maka kita harus menolong mereka. Nah, di dalam menolong itu kita tidak usah membeda-bedakan. Misalnya, dia bukan orang Jawa, aku nggak mau menolong. Atau, dia tidak seagama, aku tidak mau menolong. Dia kan orang miskin, aku nggak mau menolong. Nah, yang seperti itu Tuhan tidak suka. Kalau kita mau menolong, semua harus kita tolong. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau menolong Bapak Yairus yang orang kaya dan juga mau menolong perempuan yang sakit pendarahan. Nah, anak-anak, itu tadi firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh rasa syukur. Oke anak-anak, yuk sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Engkau memberikan kepada kami semua kebijaksanaan Tuhan, sehingga kami boleh yakin dan percaya akan pertolongan-Mu, dan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami Tuhan juga meneladani sikap yang Engkau ajarkan, dan biarlah kami Tuhan boleh menolong sesama kami tanpa membeda-bedakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Iya, Bu Meli. Tapi gimana ya Bu Dio? Bu Meli itu kalau suruh mengasihi orang yang jahat sama Bu Meli, kok susah ya? Lebih gampang mengasihi orang yang sayang sama Bu Meli. Gimana Bu Dio? Oh, gini Bu Meli, ya seperti firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus kan mengasihi kita semua tanpa membedakan. Nah, kita mau meneladani kasih Tuhan itu. Kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Siap kan Bu Meli? Ya, siap. Jadi kita nggak usah mikir lagi itu orang jahat sama kita atau itu orang baik sama kita. Kita mau mengasihi semuanya dengan kasih Tuhan. Kita mau pujikan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
saatnya kita aktivitas ya. Hari ini kita akan membuat boneka dari kertas. Aku mau menolong orang lain. Bahan yang kita butuhkan, kertas 2 warna ya, alat tulis, lem, dan gunting. Kita buat persegi panjang untuk ukuran seselera kalian ya. Kalau Bu Yayu yang persegi panjang itu ukuran 2 cm kali 30 cm. Kalau yang lingkaran, yang kecil diameternya seperti lebar persegi panjang. Untuk yang lingkaran besar, lebih besar ya karena sebagai alas. Yuk kita ambil lingkaran kecil, kita gambar tanda senyum ya atau wajah orang ya. Nah, kalau lingkaran yang besar kita beri tulisan aku mau menolong. Kita ambil kertas yang panjang, lalu setiap ujungnya kita tempel seperti ini ya. Lalu kita lipat bergantian satu sisi sampai kertasnya habis ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita ambil kertas yang bagian dalam, kita beri lem ya, kita rekatkan. Lalu kita ambil lingkaran kecil, kita tempel di sisi yang satunya. Kalau sudah, kita ambil lingkaran yang besar. Lalu kita tempelkan boneka kita di lingkaran yang besar. Nah, boneka kita sudah jadi ya. Aku mau menolong orang lain. Meli, saat ini Beliau mau ajak kita semua untuk berdoa sama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GKI Pahlawan hari ini. Tuhan Yesus, saat ini juga kami akan menaikkan doa kami untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin sudah melewati tes tengah semester. Kami bersyukur Tuhan, mereka boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mendoakan jikalau ada anak-anak kami yang belum selesai tes tengah semesternya. Kami percaya Engkau pun akan menyertai, memberkati mereka sehingga dalam mereka belajar dan saat mereka mengerjakan tes, mereka semua dapat memberikan yang terbaik, dan kami juga yakin mereka akan mendapatkan nilai yang baik juga. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu ini. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan, hikmat-Mu Tuhan, sehingga dalam mendidik anak-anak ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja ini yang Tuhan sudah tempatkan kami di dalam gereja ini, sehingga kami bisa menjadi alat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati Bapak Presiden beserta para menterinya sampai ke pemerintahan daerah. Itu pun tidak putus dari berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami, dan kami juga akan menaikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa